Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Kirap ngarak bantengan Satu Suro Empu Supo dapat dikatakan sebagai lebarannya para pembanteng di kawasan Jawa Timur dan sekitarnya. Terbukti dengan turut sertanya puluhan kontingen yang berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur. Kontingen bantengan dari berbagai daerah selama kirap menunjukkan totalitasnya dengan menampilkan berbagai atraksi yang berhasil memukau penonton. Kirap mengarak banteng Satu Suro Empu Supo dapat dikatakan sebagai lebarannya para pembanteng di kawasan Jawa Timur dan sekitarnya. Terbukti dengan turut sertanya puluhan kontingen yang berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur. Kontingen bantengan dari berbagai daerah selama kirap menunjukkan totalitasnya dengan menampilkan berbagai atraksi yang berhasil memukau penonton. Acara tahunan yang telah memasuki tahun ke-18 telah menjadi ikon kebudayaan Kota Batu. Acara tahun ini kian semarak dengan partisipasi 50 grup seni bantengan dan terus bertambah hingga sore hari. Momentum ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi akrab sesama pelaku seni bantengan dan para pesilat serta seniman lainnya. Sunarto selaku Ketua Dewan Kesenian Kota Batu memberikan apresiasi tinggi terhadap suksesnya gelaran kirap budaya ngarak banteng Satu Suro Empu Supo ke-18 di kawasan Candi Songgoriti, Kelurahan Songgokerto, Kota Batu. Sunarto turut mengapresiasi kerja keras seluruh panitia, pemuda, serta dukungan penuh dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur, Pemerintah Kota Batu, Dinas Pariwisata Kota Batu, Dewan Kesenian Kota Batu, serta berbagai pihak yang peduli terhadap kelestarian adat lokal. Dengan Sak Nusantoro kumpul di Satu Suro Songgoriti. Terima kasih juga kami sampaikan kepada BPK Wilayah 11 yang telah mensupport kegiatan pada pagi hari ini, dan juga ucapan terima kasih kepada seluruh sponsorship, donatur, dan juga kawan-kawan semuanya yang di Dewan Kesenian sudah bersama-sama panitia bantengan Satu Suro untuk mensukseskan kegiatan pada pagi hari ini. Kami atas nama Dewan Kesenian mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dari pemerintah Kota Batu, sehingga kegiatan ngarak banteng Satu Suro ini bisa berjalan hingga ke 18 tahun. Ini adalah hal yang luar biasa. Selain agenda tahunan, ini adalah sub aktivasi daripada ritus budaya kita, upacara adat, yang dimana di dalamnya ada kirap bantengan Satu Suro tahun 2026. Kami mengapresiasi yang luar biasa kepada kawan-kawan Kusupo yang dibandengi oleh Cak Udik dan kawan-kawan. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi kegiatan hari ini, dan mungkin kedepannya perhatian, dukungan dari semua pihak bisa semakin ditingkatkan, sehingga kami di jajaran kepanitiaan juga bisa berbenah agar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Ritus budaya ini harus tetap kita lestarikan, karena ini adalah amanah dari Undang-Undang Pengajian Kebudayaan. Salah satunya adalah aktivasi objek pengajian kebudayaan yang dalam hal ini adalah ritus upacara adat. Seluruh kontingen yang mengikuti kirap banteng Satu Suro Empu Supo secara bergantian beratraksi menyusuri rute kirap di lingkungan Songgoriti dengan menampilkan atraksi yang memukau, dentuman musik perkusi tradisional, aroma kemenyan dan dupa, serta kelincahan para pemegang kepala banteng berhasil memukau ribuan pasang mata yang memadati panjang jalan menuju kawasan Candi Songgoriti hingga malam hari. Dari Kota Wisata Batu, Vicky ATV melaporkan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu sukses melaksanakan ekspos Lomba Perpustakaan Desa dan Kelurahan se-Kota Batu tahun 2026. Sebelumnya telah melaksanakan visitasi bersama tim penilai dari Provinsi dan Kota Batu dengan dikukuhkannya Perpustakaan Pustaka Arjuna dari Desa Sumber Berantas sebagai juara satu. Acara pengumuman pemenang sekaligus pemberian hadiah digelar di Geraha Pancasila Balai Kota Among Tani, Kota Batu yang berlangsung khidmat dan penuh sukacita. Ya Allah, ya Allah.
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu sukses melaksanakan ekspos lomba perpustakaan desa dan kelurahan se-Kota Batu tahun 2026. Sebelumnya telah melaksanakan visitasi bersama tim penilai dari Provinsi dan Kota Batu. Dengan dikukuhkannya Perpustakaan Pustaka Arjuna dari Desa Sumber Brantas sebagai juara 1, acara pengumuman pemenang sekaligus pemberian hadiah digelar di Geraha Pancasila Balai Kota Mengtani berlangsung hikmat dan penuh sukacita. Kepala Disperpusip Kota Batu melalui Sekdisnya memberikan apresiasi tinggi kepada 6 desa dan kelurahan yang mengikuti lomba perpustakaan desa dan kelurahan tahun 2026. Keikutsertaan para peserta menunjukkan komitmen kuat dalam mengembangkan budaya literasi di tingkat desa dan kelurahan dengan berbagai tantangannya. Sebelum dilaksanakannya penyerahan penghargaan untuk para pemenang, terlebih dahulu seluruh tamu undangan mengikuti talk show literasi dengan tema membangun ekosistem literasi desa atau kelurahan melalui kolaborasi pemerintah, keluarga, perguruan tinggi, dan juga perpustakaan. Hari ini telah dilaksanakan kegiatan ekspos pemenang Lomba Perpustakaan Desa Kelurahan tahun 2026 se-Kota Batu. Nah, ini didasari dari kegiatan Lomba Perpustakaan Desa Kelurahan di mana adalah untuk meningkatkan akses literasi masyarakat tentang literasi. Jadi Perpustakaan Desa Kelurahan adalah wahana atau sarana sesuai dengan visi Batu Sae bahwa meningkatkan akses literasi dan minat baca masyarakat di Kota Batu. Hari ini ekspos adalah untuk memperkuat atau membangun ekosistem literasi perpustakaan desa kelurahan bersama dengan kolaborasi pemerintah, perpustakaan, dengan perguruan tinggi, PKK atau keluarga, dan masyarakat komunitas literasi. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu tidak berhenti di sini. Kami tetap melakukan pendampingan, pembinaan kepada perpustakaan desa kelurahan yang ada di Kota Batu, 24 desa kelurahan. Untuk yang pemenang hari ini, kami pun tetap melakukan pendampingan dan pembinaan karena juga akan mengikuti lomba perpustakaan desa kelurahan di tingkat jenjang ke atas, provinsi dan tingkat nasional. Dari hasil visitasi dan penjurian yang dilakukan oleh tim dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dan juga Disperpusip Kota Batu, 6 perpustakaan desa dan kelurahan berhasil menorehkan prestasinya dengan hasil sebagai berikut. Juara 1 diraih oleh Perpustakaan Pustaka Arjuna dari Desa Sumber Brantas. Juara 2 diraih oleh Perpustakaan Nawasena dari Kelurahan Ngaglik. Juara 3 diraih oleh Perpustakaan Gria Baca Desa Gunung Sari. Serta harapan 1 diperoleh oleh Perpustakaan Jendela Dunia Desa Junerejo, Perpustakaan Cendekia Desa Sumbergondo, dan Perpustakaan Lentera Pustaka Desa Oro-Oro Ombok. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Bunda Literasi Kota Batu sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan tertinggi dari pemerintah Kota Batu melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu atas dedikasi luar biasa serta capaian membanggakan yang telah ditunjukkan oleh 6 pengelola perpustakaan desa dan kelurahan. Oke, baik masyarakat Kota Batu, tentunya di setiap desa kelurahan itu sudah ada perpustakaan desa yang mana kita semuanya bisa mengakses semua pengetahuan ada di sana. Kita bisa membaca buku yang ada di sana, mulai dari anak-anak, kaum remaja, ibu-ibu, semuanya bisa di sana. Maka dari itu, mari semuanya kunjungi perpustakaan desa, kelurahan yang ada di lingkungan masing-masing. Sehingga untuk membantu dan untuk menambah pengetahuan kita terkait dengan literasi, kemudian terkait dengan digital, juga terkait dengan pengetahuan yang lainnya. Jangan lupa kunjungi perpustakaan desa dan kelurahan. Prestasi yang diraih oleh ke-6 nominasi menjadi bukti bahwa perpustakaan desa dan kelurahan mampu menjadi ruang belajar, pusat informasi, serta wadah tumbuhnya budaya baca dan literasi di tengah masyarakat. Besar harapan capaian ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh perpustakaan desa dan kelurahan di Kota Batu untuk terus berinovasi guna meningkatkan pelayanan dan menghadirkan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Dari Kota Wisata Batu, Furqon ATV melaporkan.
Kepolisian Resor Malang meringkus 2 orang ASN Pemprov Jawa Timur Gadungan. Mereka diduga melakukan tindak pidana penipuan berkedok sosialisasi UMKM dengan menghimpun dana dari masyarakat. Satreskrim Polres Malang membongkar dugaan tindak pidana penipuan berkedok program pengembangan UMKM yang mengatasnamakan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam kasus ini, 2 orang ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menghimpun dana dari warga dengan modus pembentukan koperasi fiktif. Kedua tersangka tersebut HC 40 tahun warga Kabupaten Malang dan BSK 28 tahun warga Kota Malang. Keduanya mengaku sebagai bagian dari BUMD Provinsi Jawa Timur dan menawarkan program koperasi kepada warga di sejumlah desa. Wakapolres Malang, Kompol Fahmi Amarullah mengatakan kedua tersangka berupaya meyakinkan masyarakat dengan mengaku sebagai bagian dari Pemprov Jatim dan menggunakan atribut menyerupai aparatur pemerintah. Menurut Fahmi, para pelaku menggelar sosialisasi dan mengajak masyarakat bergabung dengan sebuah perusahaan yang disebut sebagai BUMD Provinsi Jawa Timur. Warga dijanjikan kemudahan perizinan, akses program pemerintah, bantuan usaha, hingga bantuan langsung apabila menjadi anggota. Dalam aksinya, warga yang ingin menjadi anggota koperasi diwajibkan membayar simpanan pokok Rp100.000 per orang. Di Desa Sumber Porong, Lawang, Kabupaten Malang, kuota keanggotaan ditetapkan sebanyak 200 orang, sehingga kepala desa setempat terlebih dahulu menelangi biaya pendaftaran sebesar Rp20 juta. Selain itu, terdapat 27 warga yang mendaftar secara mandiri. Modus yang dilakukan oleh pelaku ini mengatasnamakan bahwa mereka ini dari Pemprov. Jadi dengan menggunakan atribut baju Pemprov, ya, dengan menggunakan name tag seolah-olah dari orangnya Gubernur Jawa Timur, ya, datang ke sebuah desa di wilayah Kabupaten Malang dan menyampaikan kepada perangkat desa bahwa akan melakukan sosialisasi terkait kegiatan UMKM yang dihandle oleh Pemprov. Jadi pelaku ini kemudian mengadakan kegiatan sosialisasi dengan para masyarakat yang ada di desa, mengajak masyarakat untuk bergabung, ya, untuk bergabung di semacam PT yang dibuat oleh pelaku, ya, ini PT-nya juga fiktif, yang diatasnamakan sebagai BUMD Provinsi Jawa Timur, ya. Jadi pelaku ini menyampaikan sosialisasi ke masyarakat, ya, apabila masyarakat ini bergabung, ya, dengan BUMD, maka kemudian mereka akan memperoleh akses perizinan dipermudah, ya. Terus yang kedua juga mendapatkan akses program pemerintah, termasuk bantuan langsung dari pemerintah, serta memperoleh peluang bantuan usaha. Dari hasil pemeriksaan, tersangka BSK mengakui telah membuat surat tugas palsu yang kemudian digunakan tersangka HC untuk meyakinkan korban bahwa mereka merupakan utusan Pemprov Jatim. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal terkait tindak pidana penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Polisi juga masih mendalami kemungkinan adanya korban lain maupun aksi serupa di wilayah lain. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Di Surabaya, pelatih inginkan agar Kota Malang bisa bicara banyak dalam Porprov tahun depan, sehingga Kota Malang kembali berjaya dalam olahraga sepak bola. Bermain di Surabaya, pelatih inginkan agar Kota Malang bisa bicara banyak dalam Porprov tahun depan, sehingga Kota Malang kembali berjaya dalam olahraga sepak bola. Hal ini diungkapkan pelatih sepak bola Porprov Kota Malang, Rudi Haryanto. Menurutnya, menjamu dan bermain di Surabaya menjadi tantangan tersendiri bagi arek-arek Kota Malang. Pasalnya, Surabaya menjadi kiblat sepak bola tertinggi di Jawa Timur. Pelatih berharap dengan gaya bermain yang baik, Kota Malang dapat unjuk gigi di hadapan publik Kota Malang sebagai salah satu penyumbang emas. Sangat buat saya pribadi, ya, karena selama ini yang
apa ya yang diharapkan dari pihak ASKO terutama ya sepak bola Malang itu hilang. Ini yang saya munculkan, apalagi nanti eventnya ada di Surabaya, cocok sudah. Minta doa restunya aja nanti supaya anak-anak punya motivasi yang lebih dan bisa mengapresiasikan apa yang selama ini saya harapkan, terutama di filosofi nanti mereka bermain. Rudi menambahkan dengan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, para atlet akan lebih fokus dalam menjalani program latihan dan mempersiapkan diri menghadapi persaingan di Porprov Jawa Timur. Dirinya optimis Kota Malang mampu menunjukkan prestasi yang membanggakan pada ajang Porprov mendatang, terlebih dengan potensi atlet muda yang dimiliki saat ini dinilai cukup menjanjikan. Selain menargetkan hasil maksimal dalam ajang Porprov, pembinaan yang dilakukan juga diharapkan menjadi langkah awal untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional di masa depan. Dengan sinergi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan pelatih, Kota Malang diharapkan mampu menciptakan ekosistem olahraga yang kuat dan berkelanjutan, sehingga prestasi olahraga daerah dapat terus meningkat dari waktu ke waktu. Melalui persiapan yang matang dan dukungan dari berbagai pihak, Kota Malang berharap mampu berbicara banyak di ajang Porprov Jawa Timur mendatang, sekaligus menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah dengan potensi olahraga yang kuat di Jawa Timur. Dari Kota Malang, Arista ATV melaporkan. Dan pemirsa, berikut perakiraan cuaca Jumat 26 Juni 2026 untuk daerah Malang Raya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Informasi tersebut sekaligus menutup Agropolitan News edisi hari ini. Nantikan informasi menarik lainnya dari Agropolitan News esok hari di jam yang sama. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Iya betul.